Sertakan Tuhan dalam setiap rencanamu. Bacaan terinspirasi dari bacaan pertama 1 Timotius 6, 2b sampai dengan 12. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam cobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Ada sebuah kalimat yang sering saya dengar. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Seperti juga yang tertulis dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya teringat kisah seorang suaminya memimpikan rumah yang indah, besar dan megah. Lalu ia merancang dan menggambar dengan sangat detail dan penuh semangat. Setelah lebih dari 1 tahun, akhirnya rumah impiannya selesai juga. Ia berencana minggu depannya akan mengisi dan menempatinya bersama keluarganya. Namun, Tuhan telah lebih dulu memanggilnya. Rumah baru yang megah dan indah itu tak sempat ia nikmati. Cerita teman saya ini menyadarkan kita bahwa hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sendiri. Bukan kita yang mengendalikan, tetapi Tuhan. Seperti firman-Nya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita sering merasa semua ada di tangan kita, padahal kita tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana kita lahir maupun pulang kembali ke Bapa, hanya membawa badan. Apapun yang kita bangun dan hasilkan di dunia ini, istana yang megah, tumpukan emas, atau koleksi mobil mewah, semua menjadi tidak berarti ketika kita pulang. Karena semua itu tak mampu mengantar kita ke surga. Hanya iman, kasih, dan perbuatan baik serta amal kita saja yang menjadi tangga untuk menuntun kita kepada Bapa. Bukankah Yesus sudah berpesan, kumpulkanlah hartamu di surga? Namun seringkali firman ini dianggap sepele. Padahal itu adalah kunci keselamatan, sebuah alarm rohani yang mengingatkan kita sebagai bekal sejati jika kita mau selamat. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita sekarang ini sudah membangun istana kebaikan sebagai lampu mercusuar yang menuntun langkah kita kepada Bapa?
Sebab bukan banyaknya harta materi yang memberi kehidupan kita di dunia selanjutnya, tetapi harta rohani. Kita dipanggil menjadi kaya di hadapan Bapa, bukan di hadapan manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, seringkali dalam membuat rencana kami tidak menyertakan Engkau. Ampuni kesombongan kami. Kami lupa bahwa hidup ada di tangan-Mu dan kami tidak bisa apa-apa jika Engkau tidak sertai. Hidup mati kami, Engkau yang berdaulat. Kiranya untuk selanjutnya kami melibatkan-Mu di dalam setiap keputusan, sehingga hidup kami selalu berkenan kepadamu. Amin.